Baik, sebelum memulai videonya, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Wicang Rayani dengan NIM 2005030 dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik dari kampus Tiket Sirda Saintika Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang GOUT. Definisi GOUT adalah penyakit metabolisme urin yang ditandai oleh peningkatan kadar asam urat atau urik asid dan deposisi urat, atau umumnya berbentuk kristal di dalam sendi dan jaringan lainnya. Adapun definisi lain dari GOUT yaitu suatu kondisi metabolik di mana terjadi peningkatan urik asid yang seharusnya dikeluarkan melalui ginjal. Beberapa kristal asam urat terdeposisi di dalam sendi dan menimbulkan inflamasi atau sering disebut dengan Gouty arthritis. Adapun klasifikasi GOUT ada dua, yaitu GOUT primer dan sekunder. GOUT primer yaitu gangguan metabolik yang tidak diketahui bertanggung jawab terhadap terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam serum. Peningkatan kadar asam urat dikarenakan turnover sel yang berlebihan seperti pada penyakit leukemia dan mieloma. Gangguan ekresi asam urat oleh ginjal yang disebabkan karena penyakit gagal ginjal kronik atau efek obat pada ginjal seperti gangguan diuretik. Etiologi GOUT merupakan akibat dari akumulasi yang berlebihan asam urat atau monosodium urat kristal yang selanjutnya terdeposisi di dalam tubuh. Adapun faktor dari risiko GOUT yaitu penuaan, jenis kelamin laki-laki, sejarah keluarga, hipertensi, kecenderungan genetik, mengkonsumsi alkohol, trauma, insufiensi ginjal, dan obesitas sentral. Patofisiologi 1. Akibat deposisi asam urat yang mengkristal di dalam sendi. Deposisi asam urat terjadi disebabkan oleh peningkatan produksinya dan penurunan ekresi asam urat. Kerusakan enzim yang bersifat diturunkan kondisi penyakit tertentu, seperti di video ini. Dan undersecretion of uric acid, penyakit ginjal, penyakit endokrin, medikasi atau zat kimia. Kristal asam urat di dalam sendi mengiritasi, mendorong respon inflamasi, nyeri, artritis. Kulit di sekitar sendi memerah dan panas, sendi bengkak dan melunak. Kristal asam urat dapat juga terdeposit dalam tulang, membentuk penonjolan seperti kiste atau topi. Adapun 4 tahapan GOUT, seperti hiperuresemia asimptomatik, artritis GOUT akut, GOUT interkritikal, GOUT tophaceus kronik. Hiperurisemia asimptomatik, kadar asam meningkat tetapi tidak terdapat gejala artritis, tidak terdapat topi, tidak terdapat batu atau kalsuli, kurang lebih 5% akan menjadi Gouty arthritis. Hiperuremia jika besar dari 7,0 mg atau 100 ml, risiko batu ginjal GOUT attack. GOUT biasanya terjadi setelah 20-30 tahun. Hiperurisemia terus-menerus. Artritis GOUT akut 1. Nyeri hebat artritis biasanya monoartikular, dimulai pada malam hari. Nyeri berat atau sangat berat terjadi akibat dari respon inflamasi. Sendi membengkak,
memerah, dan melunak di sekitar sendi. Klien tidak tahan terhadap penekanan oleh spray atau bantal sekalipun, disertai demam. Durasi serangan mendadak. Gejala dapat menghilang sendiri kurang lebih 3-10 hari tanpa pengobatan. 90% pada sendi jari tangan, metatarsophalangeal. Sendi lain seperti pergelangan kaki, tarsal, lutut. Serangan akut dapat disebabkan oleh trauma minor, pembedahan atau konsumsi alkohol. Gout interstitial. Setelah serangan akut 7%, klien tidak lagi mengalami episode kedua. Kebanyakan akan terjadi serangan lainnya dalam waktu 1 tahun dengan interval kurang lebih 10 tahun. Serangan kedua berupa poliartikular dan lebih berat, lebih lama, dan disertai dengan demam. Adapun gout Tapaceus kronik 1. Jika untreatment dapat dikembangkan menjadi penyakit poliartikular kronik dan terbentuk topi. Topi terjadi pada kartilago, membran sinovial, dan jaringan lunak. Jika topi ulcerasi akan tampak isinya berupa kapur yang berwarna putih yang merupakan kristal asam urat. Manifestasi lain yaitu disfungsi renal 90%, albuminuria permulaan, batu ginjal 10-15%, peningkatan kadar trigliserida, hipertensi. Gout Tapaceus kronik 2. Pada permulaan, tidak ada ketidaknormalan pada pemeriksaan ronsen, tetapi pada keadaan lanjut terjadi erosi tulang. Ini dapat membantu membedakan gout dari rheumatoid arthritis. Diagnosis mikroskop, filuasi kristal asam urat yang terdapat di dalam cairan sinovial sendi yang inflamasi. Sangat penting kultur cairan sinovial untuk mengetahui adanya infeksi. Adapun gambar dari gout seperti di video ini. Talaksana. Yang pertama yaitu obat anti gout, NSAID. Yang ketiga analgesik dan antipiretik. 4. Non-farmakologi. Obat anti gout. Yang pertama colchicine atau colsalide. Lalu yang kedua probenecid atau benemid. Adapun NSAIDs, yang pertama indomethacin atau indosin, yang kedua phenibutazon, yang ketiga alpurinol, analgesik dan antipiretik. Aspirin 600-1000 mg setiap 4 jam. Non-farmakologi. Yang pertama menghindari obesitas, yang kedua menghindari alkohol, yang ketiga diet rendah purin, yang keempat kompres es atau air panas untuk menurunkan proses inflamasi, yang kelima istirahatkan sendi yang terkena, yang kelima latihan RUM secara hati-hati apabila serangan akut telah membaik. Pengkajian, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan diagnostik. Riwayat kesehatan pada gout. Keluhan utama yaitu nyeri berat pada sendi, kaji faktor predisposisi, obesitas, hipertensi, alkoholik, kebiasaan diet. Lalu keluhan psikososial, sehingga interaksi terjadi karena nyeri dan imobilitas.
Pemeriksaan fisik seperti edema, eritema, lunak sendi terkena atau seperti jari tangan atau metatarso falangeal, pergelangan kaki, tarsal, lutut. Disertai juga dengan demam, topi. Diagnostiknya seperti di video ini. Dan diagnosanya yang pertama gangguan rasa nyaman, nyeri yang berhubungan dengan artritis akut. Yang kedua gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan artritis. Yang ketiga kurang pengetahuan tentang penyakit dan penanganannya berhubungan dengan kurang informasi. Peningkatan kenyamanan yang pertama, istirahatkan sendi yang terkena, cegah klien berdiri dan tumpuan berat badan pada sendi yang terkena, kompres es untuk menurunkan inflamasi. Peningkatan kenyamanan yang kedua yaitu kolaborasi pemberian medikasi. Adapun peningkatan mobilitas fisik bertahap. Yang pertama, tinggikan dan lindungi sendi yang terkena selama serangan akut. Bantu aktivitas sehari-hari klien. Lakukan latihan room, hati-hati setelah nyeri akut sembuh. Anjurkan ambulasi apabila nyeri telah hilang. Dorong untuk melakukan aktivitas seperti aktivitas normal. Meningkatkan pengetahuan penyakit dan penanganannya. Ajarkan klien dan keluarga tentang sifat atau karakteristik penyakit gout. Pentingnya untuk meningkatkan intake cairan, mencegah batu ginjal, menurunkan berat badan. Menghindari makanan tinggi purin atau jeroan, sarden, ikan teri, kerang, jagung, stroberi, buah atau puding krem. Jika sedang dianjurkan diet rendah purin. Menghindari konsumsi alkohol, makan makanan seperti susu, sayuran, buah-buahan. Menghindari obat yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Efek samping pengobatan serta tanda dan gejalanya. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih. Shalom.